Saya Miftahul Huda dengan nomor BP 19108628. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang sifat negosiasi yang sulit diselesaikan dan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Satu negosiasi sulit diselesaikan apabila satu negosiasi tersebut dipenuhi dengan konflik dan perdebatan, sehingga meningkatkan kemungkinan suatu negosiasi sampai pada titik impasse. Impasse merupakan kondisi konflik di mana sangat sulit sekali mencari jalan keluar secara cepat, efisien, dan menguntungkan semua pihak, sehingga tidak ditemukannya titik temu yang dapat memuaskan harapan dan keinginan kedua pihak. Berikut sifat-sifat impasse. Yang pertama, impasse tidak selalu bersifat buruk, karena ada beberapa alasan mengapa pihak yang bernegosiasi memilih untuk berada di titik impasse. Yang kedua, impasse tidak harus permanen. Ini bergantung kepada bagaimana tiap pihak menemukan jalan keluarnya. Yang ketiga, impasse dapat menjadi bagian dari taktik. Ini terjadi ketika salah satu dari pihak yang bernegosiasi memilih untuk tidak melanjutkan negosiasi dengan tujuan memberikan tekanan pada pihak lain. Dengan begitu, hal ini dapat meningkatkan posisi mereka dari pihak yang tertekan. Yang keempat, persepsi dalam impasse dapat berbeda dengan realita. Persepsi dalam impasse dapat berbeda dengan realita yang ada. Persepsi dibuat oleh negosiator dengan tujuan untuk mempengaruhi pihak lainnya. Yang kelima, impasse dapat bersifat parsial. Impasse dapat bersifat parsial ketika impasse hanya terjadi pada salah satu pihak yang ikut dalam negosiasi. Lalu, apa yang menyebabkan suatu negosiasi sulit untuk diselesaikan? Berikut penjabaran mengenai 4 dimensi yang menyebabkan suatu negosiasi sulit diselesaikan menurut Putnam dan Modolek dalam Roy dan kawan-kawan 2015 halaman 512. Di antaranya, yang pertama, perpecahan. Perpecahan di mana kondisi saat terjadinya negosiasi adanya pihak yang merasa tersingkirkan atau terpinggirkan dan tidak dianggap. Yang kedua, intensitas. Intensitas berkaitan dengan seberapa terlibat seseorang dalam satu negosiasi. Yang ketiga, keseluruhan. Keseluruhan berkaitan dengan sejauh mana hal yang dinegosiasikan berkaitan atau mempengaruhi kehidupan sosial hingga pribadi seseorang. Yang keempat, kompleksitas. Kompleksitas berkaitan dengan hubungan keterkaitan isu, pihak yang terkait, sistem masyarakat, dan tingkat penyelesaian isu. Selain dimensi, terdapat beberapa karakteristik yang dapat menaikkan atau meningkatkan dan menurunkan kemungkinan terjadinya impasse. Yang pertama, karakteristik yang dapat meningkatkan peluang terjadinya impasse. Yang pertama, pihak yang melakukan negosiasi tidak terorganisir dan tidak memiliki struktur yang baik. Yang kedua, hubungan antara yang ikut bernegosiasi tidak terjalin dengan erat. Yang ketiga, sistem sosial yang dari pihak yang bernegosiasi tidak jelas, sehingga menyebabkan prosedur penyelesaian suatu konflik atau masalah sulit untuk dilakukan atau ditemukan. Yang keempat, perbedaan nilai yang dianut atau ideologi yang dianut dalam mengkaji suatu masalah. Yang kelima, meningkatnya konflik karena meningkatnya pihak yang terkait dalam negosiasi. Yang kedua, karakteristik yang dapat menurunkan peluang terjadinya impasse. Yang pertama, pihak yang melakukan negosiasi terstruktur dengan baik dan jelas. Yang kedua, sistem sosial dari pihak-pihak yang ikut negosiasi jelas, sehingga memudahkan prosedur dalam menyelesaikan satu masalah. Yang ketiga, adanya konsensus dalam nilai dasar. Yang keempat, konflik dapat diselesaikan, sehingga perundingan dapat mencapai kesepakatan. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Miftah Farhana, BP 1910861002. Ingin sedikit menjelaskan tentang kesalahan mendasar yang menyebabkan impasse. Nah, para pihak bernegosiasi secara berbeda
tergantung pada strategi yang dapat membangkitkan strategi dan emosional dari negosiator. Contohnya, ketika para pihak diminta untuk membingkai negosiasi dalam istilah emosional, mereka cenderung lebih terlibat dan berperilaku yang kompetitif, di mana mengarah ke tingkat kebutuhan yang lebih tinggi. Demikian pula mereka yang menggunakan bingkai identitas cenderung menggunakan strategi yang melindungi identitas tersebut saat bernegosiasi. Mereka bahkan menolak informasi yang dianggap mengancam atau membahayakan pribadi atau identitas sosial. Dengan adanya emosi negatif, mungkin dapat menimbulkan impase. Ketika negosiasi berakhir dengan impase, negosiator lebih cenderung mengalami emosi negatif seperti marah dan frustasi dibandingkan dengan negosiator yang berhasil mencapai kesepakatan. Nah, kemudian para ahli menemukan bahwa orang-orang yang lebih percaya diri pada kemampuan negosiasi, mereka cenderung tidak mengalami emosi negatif setelah impase. Ini penting karena impase tidak selalu merupakan hal yang buruk. Tujuannya adalah mencapai hasil yang baik, bukan hanya mencapai kesepakatan. Selain karakteristik positif masing-masing dari 3 strategi negosiasi, terdapat kelemahan tertentu yang dapat diprediksi jika strategi tersebut diterapkan tanpa berpikir atau tidak fleksibel yang dapat menyebabkan impase. Yang pertama yaitu strategi distributif, yaitu cenderung menciptakan kami mereka dan dapat menyebabkan distorsi dalam penilaian mengenai kontribusi dan upaya pihak lain, serta distorsi dalam persepsi tentang motif, kebutuhan, dan posisi pihak lain. Yang kedua yaitu strategi integratif, yaitu tanpa memperhatikan strategi pihak lain, maka pihak lain akan memanipulasi dan mengeksploitasi kolaborator dan mengambil keuntungan dari niat baik yang ditunjukkan. Kemudian mengejar proses integratif tanpa berpikir juga dapat menyebabkan negosiator berhenti bertanggung jawab kepada konstituen mereka demi mengejar proses negosiasi yang untuk kepentingannya sendiri. Contohnya, negosiator mendekati proses dengan sikap yang agresif seperti kita dapat menyelesaikan masalah apapun. Nah, ini dapat menghasilkan kesepakatan yang tidak dapat diterima oleh konstituen mereka dan kemudian akan ditolak dan memaksa negosiator untuk melanjutkan diskusi. Nah, selanjutnya yaitu strategi akomodatif, yaitu menghasilkan pola berulang kali untuk membuat orang lain senang atau untuk menghindari pertengkaran. Pola ini membentuk pertahanan yang sulit dihancurkan. Hal ini juga dapat membuat pihak lain merasa sejahtera karena kepuasan yang muncul dari hubungan yang baik, yang mungkin sepenuhnya mengabaikan akumulasi pada masalah-masalah substansif. Begitu saja, mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Guido, BP 191086326. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mencegah impase. Terkadang di dalam sebuah negosiasi, pihak yang terlibat sering tidak mencapai kemajuan maupun solusi yang diinginkan kedua pihak, atau bisa dibilang tidak menuju kata sebuah sepakat. Maka perlu adanya persiapan dan penerapan BATNA atau Best Alternative to a Negotiated Agreement, yaitu satu situasi di mana pihak negosiasi berada dalam posisi yang harus mencapai kesepakatan. Agar negosiasi berjalan dengan baik, perlu adanya beberapa hal yang perlu diperhatikan yang terbaik untuk mencapai kepentingan utama. Yang dimaksud di sini, kita harus menjalankan atau membuat plan B apabila negosiasi yang dengan cara pertama tidak berhasil dilakukan. Yang kedua, menentukan tujuan negosiasi. Dalam menentukan tujuan negosiasi ini, kita akan melaksanakan sebuah kesepakatan seperti apa dan capaian apa yang ingin kita tuju. Yang ketiga, mencari masalah utama dengan pencapaian tujuan. Yang keempat, mementingkan kepentingan dan menentukan tawar-menawar, yaitu mengurutkan dari mana yang penting, yang mana yang harus didahulukan.
Yang kelima yaitu mendefinisikan kepentingan. Yang keenam dengan memperkirakan nilai makna untuk hubungan negosiasi yang efektif. Yang ketujuh, mengetahui batasan diri sendiri. Yang maksud di sini, seorang negosiator itu nggak boleh memaksakan diri atau dapat mengganggu keadaan pribadinya. Yang kedelapan, menganalisis dan memahami tujuan, masalah, dan poin penolakan dari pihak lain. Yang kesembilan, menetapkan target sendiri dan membuka tawaran. Kesepuluh, menilai konteks sosial dari sebuah negosiasi. Dan yang terakhir, mempresentasikan masalah kepada pihak lain seperti substansi dan proses. Greenhalgh pada 2001 mengartikulasikan model tahap negosiasi yang sangat relevan. Ada 7 langkah kunci untuk proses negosiasi yang ideal. Yang pertama, persiapan. Persiapan adalah proses memutuskan apa yang penting, menentukan tujuan, memikirkan ke depan, dan bagaimana cara kerja dengan pihak lain. Yang kedua, membangun hubungan yang saling mengenal, di mana memahami bagaimana pihak lain itu serupa ataupun berbeda. Membangun kepercayaan, komitmen untuk mencapai serangkaian hasil dan saling menguntungkan dengan kita. Tapi ini penting untuk memajukan tahap lain agar lebih memuaskan. Dalam tahap ini bisa disebut kita itu melakukan pendekatan sosial. Yang ketiga yaitu pengumpulan informasi. Mempelajari apa yang perlu diketahui tentang bagaimana pihak lain, kebutuhan mereka, tentang apa yang mungkin saja terjadi jika kita gagal melakukan negosiasi ini. Yang keempat, penggunaan informasi. Pada tahap ini, negosiator mengumpulkan kasus yang ingin mereka buat untuk ditindaklanjuti dengan cara yang mereka sukai, yang akan memaksimalkan kebutuhan negosiator sendiri. Presentasi ini sering dilakukan untuk menjual hasil dari apa yang sang negosiator inginkan. Yang kelima, penawaran. Dalam proses ini, proses yang bergerak dari posisi awal dan ideal seseorang ke hasil aktual. Yang dimaksud di sini adalah penawaran adalah proses di mana masing-masing pihak menyatakan bahwa penawaran, pembukaan, ataupun kita sekedar untuk memperlihatkan produk. Dan kemudian bergerak menjadi penawaran awal tersebut menuju jalan tengah, yaitu untuk memperoleh kesepakatan. Yang keenam adalah menutup kesepakatan, yaitu kita membangun komitmen terhadap kesepakatan yang dicapai pada tahap sebelumnya. Baik seorang negosiator maupun pihak yang dinegosiasi harus meyakinkan diri dulu mereka sendiri bahwa mereka mencapai kesepakatan yang dapat mereka senangi atau setidaknya dapat diterima. Yang terakhir yaitu menerapkan kesepakatan. Dalam menerapkan kesepakatan ini, kita menentukan siapa yang perlu melakukan apa setelah kesepakatan tercapai. Bisa dibilang dalam menerapkan kesepakatan ini, kita melakukan job desk kita. Dengan gitu, kita harus mencoba memahami pihak lain yang memiliki tujuan yang sama seperti yang kita lakukan. Kita biasanya berasumsi bahwa tujuan pihak lain sama dengan tujuan kita, dan kita berada dalam negosiasi head to head. Mungkin saja dalam sebuah negosiasi itu kita memiliki kepala yang sama-sama hitam. Namun, bagaimana cara pandang, cara berpikir ataupun pendapat kita pasti akan berbeda-beda. Untuk menentukan apakah tujuan yang berbeda tersebut cukup sesuai dengan kita harus menemukan solusi, di mana solusi ini merupakan jalan tengah antara perbedaan pendapat kita berdua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia Putri Huzaima dengan BP 191086-2004. Di sini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama adalah bagaimana cara mengatasi impasse. Ada 3 tahapan yang dapat kita lakukan untuk mengatasi impasse. Yang pertama adalah resolusi kognitif. Resolusi kognitif diperlukan untuk mengubah pandangan pihak terhadap situasi. Dan kunci dari resolusi kognitif ini adalah informasi baru.
Yang kedua adalah resolusi emosional. Resolusi emosional melibatkan perubahan bagaimana perasaan pihak tentang kebuntuan terhadap pihak lain, serta mengurai jumlah energi emosional mereka pada saat melakukan negosiasi. Resolusi emosional sering melibatkan pembangunan kembali kepercayaan, pengampunan, dan permintaan maaf. Yang ketiga adalah resolusi perilaku. Resolusi perilaku harus menentukan cara-cara yang pihak dapat lakukan untuk menghentikan dinamika konflik yang sulit, memberikan solusi yang spesifik, dan memasukkan mekanisme untuk memulai perilaku baru yang telah ditetapkan dalam resolusi. Ada 6 strategi yang dapat kita gunakan untuk mengatasi impasse. Yang pertama adalah mencapai kesepakatan mengenai aturan dan prosedur. Yang kedua adalah mengurai ketegangan dan menyelaraskan perselisihan. Yang ketiga adalah meningkatkan akurasi komunikasi. Yang keempat adalah mengontrol jumlah dan ukuran isu dalam negosiasi. Yang kelima ada menetapkan kesamaan di mana pihak-pihak yang terlibat dapat menemukan dasar kesepakatan. Yang keenam dan yang terakhir adalah meningkatkan daya tarik pilihan yang diberikan oleh masing-masing pihak terhadap pihak lain. Masuk ke materi kedua adalah mengelola negosiasi bayangan dan kontrak. Pada dasarnya, mengelola bayangan negosiasi dan kontrak sosial berkaitan dengan bagaimana menentukan apa dasar negosiasi yang akan diselesaikan dan bagaimana para negosiator akan bekerja. Bayangan negosiasi dan kontrak sosial berkaitan dengan negosiasi yang merupakan bagaimana keputusan akan dibuat. Negosiator harus jelas dalam pemikirannya, sebab ada batasan-batasan yang harus mereka ketahui dalam negosiasi. Jika diskusi terlalu sempit atau diskusi terlalu luas, maka perlu diperbaiki. Ketika pihak lain mempunyai pemahaman yang berbeda, maka seorang negosiator harus mendiskusikan hal tersebut agar lebih jelas dan saling bekerja sama untuk menciptakan keselarasan dalam kontrak sosial. Keselarasan ini bisa dilakukan dengan cara meyakinkan pihak lain untuk setuju dengan pemahaman kita. Dengan kata lain, kontrak sosial harus dinegosiasikan atau didiskusikan, bukan diasumsikan. 3 strategi yang bisa dilakukan untuk membantu orang dalam menavigasi negosiasi bayangan. Yang pertama adalah power movies. Power movies ini dirancang untuk penawar agar tidak kembali ke mejanya. Power movies ada 3 jenis. Yang pertama adalah integritas. Adalah menarik perhatian pihak lain untuk pentingnya negosiasi, serta membantu mereka menyadari bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan dari negosiasi tersebut, serta membantu mereka akan mendapatkan keuntungan dari negosiasi. Yang kedua adalah pressure tactic. Pressure tactic ini adalah memaksa pihak lain bahwa status quo tidak bisa diterima. Yang ketiga adalah the uses of violence. Hal ini adalah bertujuan untuk dapat memberikan bantuan kepada pihak lain untuk melihat keuntungan dari negosiasi. Nah, yang kedua adalah proses movies. Dirancang untuk mengubah proses negosiasi itu sendiri melalui penyesuaian agenda, peraturan, atau aturan-aturan keputusan dan sejenisnya. Selanjutnya yang ketiga adalah appreciative movies. Dirancang untuk memutus siklus pertikaian yang mungkin telah menyebabkan memburuknya komunikasi dalam negosiasi, bahkan menyebabkan terjadinya keheningan. Jadi, konsep negosiasi bayangan dan kontrak sosial adalah cara yang mendesak untuk memikirkan tentang proses-proses yang seringkali tersembunyi namun krusial yang terjadi dalam negosiasi bersama dengan tawar-menawar mengenai posisi hingga sampai pada kesepakatan yang ingin kita temui. Nah, sekian penjabaran materi dari saya. Kurang dan salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.